Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Amalia Harahap, NIM 1914020018. Sini saya akan mempresentasikan pembahasan saya, yaitu mata kuliahnya Hadis Tarbawi dengan judul Tingkah Laku Tercela, dengan inti pembahasannya pemborosan dan menyampaikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pemborosan adalah perilaku tercela yang tidak disukai Allah. Sifat boros bukan hanya terdapat pada harta, tetapi dapat juga terjadi dalam hal yang lain. Misalnya, boros dalam penggunaan tenaga, boros dalam menggunakan listrik, boros dalam memakai air, melakukan suatu hal yang tidak bermanfaat, membuang-buang waktu, dan banyak lagi contoh-contoh lain yang termasuk boros. Allah tidak menyukai orang-orang yang boros. Orang yang boros sudah diibaratkan Allah sebagai temannya syaitan. Jadi, orang-orang boros sama kelakuannya dengan syaitan dan cocok menjadi temannya syaitan. Islam melarang sikap boros dengan jelas dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian berlanjut kepada beberapa efek, dampak buruk, dan juga gaya hidup boros. Yang pertama, uang yang dimiliki cepat habis karena biaya hidup yang tinggi. Yang kedua, menjadi budak hobi atau nafsu yang tidak menghalalkan uang haram, yang bisa menghalalkan uang haram. Yang ketiga, malas membantu yang membutuhkan dan beramal soleh. Yang keempat, selalu sibuk mencari harta untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima, menimbulkan sifat kikir, iri, dengki, dan suka pamer. Yang keenam, anggota keluarga terbiasa hidup mewah, tidak mau jadi orang yang sederhana. Ketujuh, bisa stres ataupun gila jika hartanya habis. Yang kedelapan, bisa terlilit utang besar yang sulit dilunasi. Yang kesembilan, sumber daya alam yang ada menjadi habis. Yang kesepuluh, tidak mempunyai tabungan untuk saat-saat dia nanti krisis. Selanjutnya kita beralih kepada cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sifat boros, antara lain membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan, memperbanyak bersedekah, dan membantu orang yang tidak mampu seperti fakir miskin, meningkatkan ketakwaan, membiasakan diri hidup sederhana sehingga merasa tentram hati dan jiwanya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperbanyak iktikaf. Kemudian yang terakhir, selalu melihat kondisi ekonomi orang lain sehingga dapat menimbulkan sikap hati-hati dalam membelanjakan uang agar tidak terjerumus ke dalam lembah kesengsaraan. Selanjutnya yaitu kita beralih kepada judulnya menyampaikan berita yang tidak jelas sumbernya. Menyampaikan berita yang tidak jelas sumbernya merupakan fenomena yang merebak di tengah masyarakat. Berita yang tidak jelas sumbernya menjadi viral didukung oleh media sosial yang semakin maju seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Masyarakat telah mempunyai ruang kebebasan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi yang dapat mengembangkan dan mengekspresikan opini, pandangan mereka dengan menggunakan cara mereka sendiri. Adapun berita yang tidak jelas sumbernya didasari dengan unsur-unsur provokatif. Sikap kehati-hatian merupakan hal yang juga harus ditonjolkan oleh masyarakat jika diukur dari segi dan dampaknya. Maka berita yang tidak jelas sumbernya memiliki dampak yang sangat besar. Adapun dampak yang besar dibutuhkan oleh berita yang tidak jelas sumbernya memiliki dua. Yang pertama yaitu dampak pada individu atau orang yang menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya. Kredibilitasnya turun dan tidak bisa dipercaya orang lain.
Si pelaku juga bisa terjerat pasal 28 ayat 1 UU ITE karena telah sengaja menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya dan menyesatkan. Hukumannya sampai 6 tahun penjara dan ada juga yang denda 1 miliar rupiah. Yang kedua yaitu dampak bagi masyarakat, yakni bisa memicu perselisihan, keributan, dan ketidaksenangan di masyarakat. Bahkan lebih parah lagi, menyangkut politik dan SARA bisa mencegah belah persatuan bangsa. Kemudian adapun pembahasan tentang berita yang tidak jelas sumbernya antara lain yang pertama, macam-macam berita yang tidak jelas sumbernya dalam Al-Qur'an yaitu dalam Al-Qur'an orang yang membuat berita yang tidak jelas sumbernya juga diistilahkan dengan kata musbah. Kata musbah diambil dari kata asoba, yang pada umumnya berarti mengikat dengan keras. Dari asal kata ini lahir kata muta'ashaib, yaitu yakni yang fanatik. Kata ini dipahami dalam arti kelompok yang terjalin kuat oleh suatu ide. Dalam hal ini menebarkan isu negatif untuk mencemarkan nama baik. Adapun unsur-unsur yang dilarang saat berkomunikasi agar tidak terjadi berita yang tidak jelas sumbernya. Pertama, informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur merendahkan, mencela, mencemarkan nama baik orang lain. Seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bi'alqaib bi'sal ismun al-fusuku ba'dal iman wa man lam yatubu faulaika humudz zalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan orang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya, unsur yang kedua adalah tidak boleh mengandung unsur mencari-cari kesalahan orang lain. Ini juga terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wala tajassu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakulu lahum akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba ataupun sangka atau yang disebut dengan kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan jangan mencari-cari keburukan orang dan jangan juga menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian yang ketiga adalah informasi tidak boleh ditambah-tambah interpretasi atau subjek dengan tujuan agar berita menjadi menarik dan menghebohkan. Ini juga terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 116. Wala taqulu liman tasifu sinatukum al-kadhiba hadzal halalun wa hadzal haram litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Ya, artinya janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram
untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak adalah samanya itu beruntung. Yang keempat adalah tidak boleh menyampaikan berita yang sengaja dibalikkan dari fakta sebenarnya ataupun memutarbalikkan informasi yang menjadi bohong dan perbuatan baik menjadi buruk dan juga tercela. Ini terdapat pada Quran surah yang ke-24 ayatnya ayat 12 sampai dengan ayat 18. Kemudian akibat menyampaikan berita yang tidak jelas sumbernya menurut Al-Qur'an, akibatnya la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati litughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalilan malghunin inama thukifu uhidu wa kutilu taqtila. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik ataupun orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan yang terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, maka mereka dianggap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Kemudian cara menanggapi berita yang tidak jelas sumbernya menurut perspektif Al-Quran yaitu berpikiran positif. Quran Surah An-Nur ayat 12 mengajarkan kita agar selalu berpikiran positif terhadap berita-berita yang telah disampaikan. Laula id sami'tumu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Kemudian adapun yang kedua yaitu jangan ikut menyebarkan. Quran surah Al-Isra ayat 36 menjelaskan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'adaka kullun ulaika kana anhum mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah tabayyun. Al-Quran telah mengajarkan kepada umat Islam agar terhindar dari berita yang tidak jelas sumbernya, yakni dengan cara fatabayyanu ataupun memeriksa atau menganalisis kebenaran beritanya itu, apakah ia benar ataupun dusta. Caranya ada dua. Yang pertama, membaca. Saat menerima berita yang tidak jelas, sangat dianjurkan untuk tidak hanya membaca satu sumber saja, melainkan harus membaca banyak sumber dan rujukan yang bisa dipercaya, agar berita yang kita dengar ataupun yang kita dapatkan itu valid sumbernya begitu. Kemudian yang kedua adalah bertanya. Bertanya merupakan langkah yang tepat untuk diterapkan dalam rangka pencegahan terhadap berita yang tidak jelas sumbernya. Oke, sekian. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.